Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Amin ya rabbal. Masyaallah hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah ta'lim subuh Masjid Jamilul Falah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para guru, para asatidz, para orang tua, para tokoh masyarakat, Akhus Bidikri yang kita hormati, Ketua DKM, Ustaz Lulus Firdaus serta seluruh jajarannya, para asatidz yang lainnya, para tokoh masyarakat yang lainnya yang mohon maaf tidak kami sebutkan nama satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para hadirin seluruhnya. Alhamdulillah, kesempatan subuh kali ini kembali kita dapat berjumpa di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala, di dalam rumahnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid yang sekarang kita sedang duduki itu diperintahkan agar kita jadikan masjid ini laksana rumah kita. Akhi, liyakun al-masjid baitu. Wahai saudaraku, jadikanlah rumah Allah Subhanahu wa taala ini laksana rumah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku pernah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-masajidu buyutul muttaqin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid itu adalah rumahnya orang-orang yang bertakwa. Wa qad qabilallahu ta'ala liman kanat buyutuhum al-masajid. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin orang-orang yang menjadikan masjid sebagai rumah mereka. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita punya rumah, bagaimana kita menjadikan rumah itu nyaman? Gimana Pak? Yang kita jadikan rumah itu nyaman, tentu rumahnya kita bersihin, betul Pak? Kalau rumahnya rusak kita benerin, betul Pak? Kemudian kalau seandainya rumahnya udah kurang cakep, dicat ulang, betul Pak? Nah, begitu pula kalau kita menjadikan masjid ini sebagai rumah kita, maka kalau masjidnya kotor dibersihin, ya Pak. Kalau seandainya
masjidnya rusak, dibenerin. Kalau seandainya masjidnya udah kurang cakep, dicakepin. Termasuk diantaranya kita sebagai orang yang tinggal di rumah. Kalau seandainya orang-orang yang tinggal di dalam rumah kita itu saling diem-dieman, kagak saling tegur, berantem nih, kita punya anak pada berantem. Kita sebagai orang tua ngapain? Bikin akur, betul kan? Kita sebagai orang tua bikin akur. Gimana caranya anak-anak kita yang pada tinggal di rumah ini kagak pada berantem, kagak pada musuh-musuhan, kagak pada diem-dieman? Gimana caranya? Dibikin akur. Maka hendaknya masjid yang berada di tengah kampung dengan kondisi masyarakat yang bermacam-macam, maka hendaknya masjid itu juga bisa menjadi tempat perdamaian, tempat saling akur di antara kita. Ini Pak, lagi zaman pilkades sih, betul Pak ya? No, di belah sono, kampung belah sono, bukan kampung belah sini. Kampung belah sono, bukan kampung saya tahu ya, kampung saya kan ada pilkades ya tahu. Ada Pak di kampung belah sono. Pokoknya belah sono dah. Nah, itu ada orang gara-gara beda pilihan. Pertama, masjid mari sholat bareng. Gara-gara ketahuan lah dia pilihnya belah sono, beda sama pilihan kita. Akhirnya apa? Yang tadinya dia mikir gara-gara dia dah gua mau sholat di masjid itu. Ternyata yang satu lagi mikir gitu juga. Dia gua mau sholat di masjid itu. Akhirnya masjid yang tadinya sama-sama sholat, akhirnya dua-duanya kagak sholat di masjid. Ada bukan begitu contohnya, bukan kagak sholat. Dia sholat, gara-gara ada orang yang pilihannya beda sama dia. Lalu dia di masjid jadi kayak orang kagak betah. Bahkan dia harus di masjid jadi bawaannya kayak orang kagak betah, kayak pantatnya dia barunya. Sama jarum. Bawaannya pengen pergi baik dari masjid. Maka yang terjadi di masyarakat Solo jangan sampai terjadi di kita, ya Pak. Biar kata pilihan beda, masjid mah perlu jadi tempat persatuan. Biar kata pilihan kita beda, masjid mah tempat kita pulang, karena masjid adalah rumah kita. Nih. Disampaikan bahwasanya orang munafik kalau di dalam masjid itu kayak burung yang dikeremin dalam sangkar, bawaannya pengen keluar aja itu. Cirinya orang munafik, bawaannya kayak orang kagak betah. Maka jangan sampai ini menjadi hal yang terjadi dalam diri kita. Maka Bapak-bapak sekalian, bagian di luar sono kita beda pilihan, di masjid mah kudu akur. Jangan gara-gara dia pilihannya belah sono, gua pilihannya belah sini, dia main sholat pada kiblat, dia madepnya madep apa? Kagak sayang kan? Kagak sayang. Yang namanya masjid mah akan kayak di Indonesia, siapa aja yang datang ke masjid, ya
Mau dia datang dari gua, ada pulang. Mau dia datang dari laut, ada pulang. Dari gitu, ada pulang. Agak ada yang maunya beda-beda. Nyampe masjid kudu sama, kudu akur. Betul? Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita ngaji tentang kehormatan masjid. Ngaji tentang kehormatan masjid. Supaya masjid kita itu jadi seperti masjid di zaman Rasulullah. Rasulullah itu kalau udah mau beli sahabat yang di masjid, yang tadinya pada berantem akur, yang tadinya pada kagak ngerti jadi ngerti. Karena di zaman Rasulullah para sahabat yang hidup bersama dengan Rasulullah menjaga kehormatan masjid dan jangan jadikan masjid sebagai tempat untuk praktek politik. Jangan sampai masjid kita walaupun masjidnya calon belah sono bukan calon belah sini, akhirnya karena udah dicap masjid ini sebagai calon belah sono, orang belah sini kagak pada mau sholat di masjid itu. Jangan sampai. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-Faqih rahimahullahu ta'ala, hurmatul masajid khamsa asyar. Masjid itu kehormatannya ada 15. Awalnya yang pertama ayyusallima, memberi salam waktu duhul, ketika dia masuk ke dalam masjid, idza kana al-qaum julusan, apabila ada orang di dalam masjid. Wa illam yakun ahadun fiha aw kanu fi sholati yaqulu assalamu alaina min rabbina wa ala ibadillahi shalihin. Kalau seandainya pas masuk masjid kagak ada orang, atau kalaupun ada orang lagi pada sibuk berzikir kepada Allah, ada yang lagi sholat, ada yang lagi baca Quran, salamnya diganti dengan kalimat assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Jadi yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, bentuk kita menghormati masjid, kalau kita masuk masjid jangan lupa ucap. Minggu kemarin masih ingat pembahasan kita pas lagi ngaji gabungan, kita ngebahas salam ya Bapak Ibu ya. Kita haknya muslim atas muslim yang lainnya kalau ketemu kudu ucapin salam. Bahkan kata Nabi SAW, kita akan bakal masuk surga kecuali kita beriman. Kita nggak bakal dianggap beriman kecuali kita saling mencintai sesama orang yang beriman. Kita nggak bakal kata Nabi SAW, amalan yang bikin kita saling mencintai adalah saling mengucapkan salam. Maka ketika kita masuk ke dalam masjid, kita jangan lupa mengucap salam. Kalau ada orangnya. Kalau nggak ada orangnya, tadi udah diajari assalamu alaina wa ala ibadillahis. Ustaz, saya lihat kagak ada orangnya. Pas saya baca assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, ada yang jawab waalaikumsalam. Gimana tuh Ustaz? Berarti bukan kagak ada orang. Ada orangnya cuma kagak kelihatan sama kita. Ya. Jadi pas kita masuk masjid, ya, bagian daripada menjaga kehormatan masjid yang pertama adalah kita pas masuk masjid mengucapkan salam. Yang kedua, wasani ayyusalliya raka'ataini qabla ayyajlis. Yang bagian kedua, kita masuk masjid jangan lupa sebelum duduk kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Sholat apa namanya? Sholat tahiyatul masjid. Kalau memang kita nggak memungkinkan pas masuk masjid kita sholat 2 rakaat sebelum kita duduk, maka
Shahibul Kitab Tanbihul Ghafilin menyampaikan, ya, kalau seandainya kita masuk masjid tidak mampu untuk melaksanakan, maka kita yusabbih wa yuhallil wa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pas masuk masjid sebelum duduk jangan lupa membaca tasbih, membaca tahlil dan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam penjelasan yang lain, para ulama mengajarkan kalau kita masuk masjid agak kesempatan untuk sholat sunnah karena memang tempatnya kayak begini nih. Pas masuk masjid udah mulai ngaji, ya. Pas masuk masjid udah mulai ngaji. Maka kita bisa ganti dengan membaca al-baqiyatus sholihah, yaitu kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca itu 4 kali sebelum kita duduk. Ya, maka disebutkan kalau orang yang melaksanakan itu agak sholat sunnah tapi dia mengganti dengan kalimat itu, bayanan fadlas sholat, dan dia mendapatkan keutamaan orang yang sholat tahiyatul masjid. Wa ada anhu haqqal masjid, dan dia melaksanakan haknya masjid untuk dihormati. Jadi pas masuk masjid, bapak-bapak masuk ucapin salam, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Kalau seandainya nggak bisa, karena memang ada macam-macam keadaannya, maka jangan lupa kita membaca zikir kepada Allah dengan tasbih, dengan tahlil, shalawat, atau dengan kalimat al-baqiyatus sholihah. Kemudian yang ketiga, Allah yashtari fihi wa la yabi'. Ini menjaga kehormatan masjid, haknya masjid. Jangan kita melakukan jual beli di dalam masjid. Ya, jangan kita melakukan jual beli di dalam. Termasuk di antara bagian jual beli di dalam masjid adalah kita promosi, ya Pak, promosi acara dalam masjid, ada sponsornya, ya, MC-nya karena dapat sponsor, ya, jangan lupa Bapak Ibu ya beli produk ini karena ini begini, nah ini jualan di masjid ini, jangan dikagak bos, kalau boleh. Jadi ya, kalau seandainya kita berada dalam masjid, maka jangan sampai kita melakukan jual beli. Maka kalau seandainya demikian ada sponsor di masjid, ada acara yang diselenggarakan di masjid, maka silakan dilaksanakan bagian daripada hak sponsor yang menyumbang ke acara di masjid kita di bagian luar masjid, jangan di bagian dalam masjid. Ya. Dulu sempat saya Pak, ya, ada salah satu ulama yang menyebutkan termasuk di antaranya promosi sekolahan. Katanya promosi sekolahan itu adalah jual beli juga. Ya. Tapi guru saya yang menyampaikan yang lain, kalau promosi sekolahan itu bisa tidak termasuk jual beli karena pada hakikatnya adalah tentang pendidikan. Nah, termasuk di antaranya jangan promosi calon A, calon B di dalam masjid, ya Pak ya. Nah, bukan ranahnya, bukan tempatnya. Kalaupun seandainya bagian dari penghormatan ada yang mau silaturahmi, ya udah bagian silaturahmi. Tapi jangan kemudian kita pilih si calon A, pilih si calon B di dalam masjid. Bagian ini di luar mayat itu, tapi dalam masjid kita perlu akur menjaga kehormatan. Kemudian yang bagian selanjutnya, wa alla yamshida fihi ad-dhallah. Kalau dalam masjid jangan nyari barang hilang. Kalau dalam masjid jangan nyari barang hilang. Ya. Bahkan nih Pak, di kitab apa namanya?
Hidayatul Hidayah, Bang Ghazali nyampe kalau orang nyari barang hilang nanya sama kita, Bang lihat barang ini saya enggak? Itu ada anjuran Pak. Mudah-mudahan barangnya kagak ketemu tuh. Artinya apa? Masjid bukan buat tempat nyari barang hilang. Ya. Maka baiknya nih kayak di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram itu barang kita yang pada hilang pada jatuh di Masjidil Haram itu nanti akan diantarkan keluar ada tempat yang namanya perkumpulan barang-barang yang terjatuh di dalam Masjidil Haram. Kita nyarinya jangan di masjid, nyarinya ke tempat itu. Kalau memang barang kita ada yang hilang di masjid, insya Allah ada di tempat itu. Maka buat masjid kita nih, masjid kita boleh contoh hal yang demikian. Nemu barang yang hilang dari jamaah, kita amanin, kita sampaikan kalau ada barang hilang, lalu orang yang nyari barang tersebut tidak perlu nyari-nyari dalam masjid, tinggal nyari pengurus masjid. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, bagian daripada menjaga kehormatan masjid adalah ya alla yadhiqa ala ahadin fis safri. Kalau seandainya sholat, maka sholat kita atur safnya yang depan yang kosong kudu diisi. Ya Pak ya? Jangan main dorong-dorongan sama orang. Ini kadang-kadang di masyarakat kita ada yang lucu. Giliran makan pada pengen main duluan. Giliran dalam hal ibadah main dorong dulu aja. Lu pakai peci, lalu pakai celana. Udah lu aja ya, begitu Pak. Jadi al-itharu fil ibadati mamnu. Mengalah dalam urusan ibadah itu tercela. Tapi mengalah dalam urusan fil ibadati makruh, dianjurkan. Maka Bapak-bapak kalau ada satu kosong depan harus diisi. Usahain kita berebutan. Bahkan ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwasanya kalau kita bisa untuk berebutan dapetin shot pertama, berebutan. Bahkan kalau perlu diundi. Kenapa? Karena orang-orang itu banyak yang nggak tahu tentang keutamaan shot yang paling depan. Nah, tapi yang yang di sini itu maksudnya adalah bagian daripada menjaga kehormatan masjid, bikin orang-orang sholat itu menjadi pada nyaman, yang ada menjadi bernyaman. Jangan kita menyempitkan tempat mereka. Artinya kalau sholat ada shot ke depan kosong bisa kita isi. Kalau nggak cukup kita isi, yang sampingnya perlu nanti ngerapetin ke tengah. Jangan sampai ada shot yang kosong adanya di tengah. Bagian yang bolong jangan sampai ada di tengah. Cuma ini buat bapak-bapak ya ibu-ibu ya, buat bapak-bapak. Kalau ibu-ibu softnya paling bagus, soft yang paling belakang. Kalau ada soft depan yang kosong, jangan diisi sama ibu. Bukan tempatnya. Dulu kalau sholat di Masjidil Haram itu bapak-bapak sama ibu-ibu sholatnya bisa satu soft. Bahkan dulu di area Mangkok itu laki-laki atau perempuan bisa bareng-bareng di situ. Tapi sekarang atau pada bisa. Dia berupaya juga orang-orang sholat untuk menjaga ya kehormatan masjid dalam sholat berjamaah, yang laki-laki itu di depan, yang perempuan itu di belakang. Meskipun di tempat laki-laki ada soft yang kosong, tidak diisi oleh jamaah yang perempuan. Kemudian yang selanjutnya, bagian daripada menjaga kehormatan masjid, alla yatakallama fihi bi syai'in min ahadits dunya. Jangan berbicara di dalam masjid bisyai'in dengan sesuatu min ahadits dunya
pada perkara-perkara dunia. Ya. Jadi urusan-urusan dunia jangan diomongin di dalam masjid. Ngomongin iklan, ngomongin bisnis, tempatnya bukan di dalam. Kalau kita di masjid ngomongin apa? Ngomongin ilmu. Kagak ada yang ngajar Ustaz. Zikir, baca Quran, jangan malah ngomongin orang. Ya. Jangan samakan masjid dengan pasar. Kalau pasar kagak ada aturannya, kita mau ngomongin apa aja di pasar diperbolehkan. Tapi di masjid diatur-atur. Maka kenapa ada orang masjid jadi ngerasa kagak aman dan kagak nyaman? Salah satunya adalah kalau di antara kita ngomongin orang lain, ngomongin perkara dunia. Tapi kalau diomongin di masjid itu ada perkara-perkara akhirat, perkara-perkara agama tentang ilmu, insya Allah orang-orang kagak ada yang terpusing ketika dia berada di dalam masjid. Ya, ingat banget dulu kita zaman dari 2014, 2019 ada kampret sama siapa dulu? Cebong. Ingat dong Bang? Zaman itu ada cebong sama apa kampret. Sampai tandanya itu masjidnya kampret, sampai tandanya kalau masjidnya cebong. Kenapa sampai ditandai begitu? Karena di masjid tersebut mengomong-ngomongi daripada perkara-perkara dunia. Akhirnya orang yang agak cocok daripada obrolan-obrolan masjid dunia tersebut agak cocok sholat di situ. Akhirnya dicap ibu masjid rombongannya si cebong. Ini masjid rombongannya si kampret. Ya. Maka dalam hal ini, ya, kita di masjid jaga kehormatan masjid dengan apa? Jangan membicarakan hal-hal seputar perkara-perkara dunia. Ya. Kalau mau ngomongin dunia, kita jalan keluar masjid, jangan di dalam masjid. Tetap jadikan masjid sebagai apa? Tempat aman dan nyaman bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian daripada kehormatan masjid yang berikutnya yang disampaikan di sini adalah wa alla yamurra baina yadayil musalli. Jangan kita lewat-lewat di depan orang yang sholat. Ya, Bapak sama ibu-ibu sekalian, kalau ada orang sholat, jangan kita lewati di depannya. Sepaling kagaknya kita jangan sampai lewat di depan dia seukuran tempat sujud dia. Maka ada yang namanya kita dianjurkan itu pakai yang namanya pembatas, ya, sutra, pakai pembatas. Ini nih saudara, kalau kita sunahnya pakainya di sini. Kalau pakainya di depan, itu sunahnya kalau dijadikan sebagai sutra pembatas kita sholat. Ya, itu akan dapat pahala kesunahan. Maka kalau Bapak Ibu sekalian sholat dimanapun tempatnya, usahakan dikasih pembatas di depan kita untuk jangan dilewati orang-orang. Kasih tahu kalau saatnya kita di situ lagi sholat. Dan buat kita yang sedang berjalan-jalan, kalau ada orang yang sholat, jangan melewati depannya, karena ini bagian daripada kehormatan masjid. Bahkan ada kalimat yang sama, orang yang sholat, orang yang jalan di depan orang yang lagi sholat, maka boleh jadi nanti sholatnya kagak diterima sampai 40 kali. Ya. Maka dalam hal ini, ya, kalau ada orang yang lagi sholat, jangan kita lewati di depannya. Buat orang yang sholat, kasih pembatas, kasih tahu kalau dia lagi sholat dengan apa? Dengan ada sutra di depan. Buat kita yang tidak sholat lagi berjalan-jalan, ya, dilihat kalau ada orang yang sholat jangan sampai dilewati di depan. Bahkan kalau ada anjuran orang lagi mau jalan depan kita, dia nggak ngeh kalau kita lagi sholat, kita bisa tahan dia dengan tangan kita. Seperti itu.
bagian daripada menjaga, saling menjaga. Yang lagi sholat kagak dilewatin, yang kagak sholat lagi jalan-jalan kagak lewat di depan orang yang sholat. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya bagian daripada menjaga kehormatan masjid adalah ayyukan fihi dzikrullah ta'ala wa la yaghfiru. Bagian daripada menjaga kehormatan masjid yang berikutnya adalah dengan cara memperbanyak zikir, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak lalai daripadanya. Bapak Ibu sekalian, masjid, kalau kita masuk ke dalam masjid lalu kita niat i'tikaf di dalam masjid, maka kita terhitung sebagai orang yang beribadah. Ya. Tetapi kita akan punya pahala yang lebih besar di sisi Allah apabila bukan hanya sekedar ibadah yang kita lakukan dengan cara berdiam diri, tetapi mengisinya dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir apa yang kita bisa laksanakan di masjid? Zikir apa saja. Ya. Dan bagian daripada zikir bukan hanya mulut kita yang komat kamit. Bagian daripada zikir adalah sebagaimana kita sekarang. Ngaji juga bagian dari zikir. Baca Quran juga bagian daripada zikir. Maka bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, memperbanyak zikir di sini bukan hanya berarti kita megangin tasbih kemudian baca la ilaha illallah saja. Bukan hanya sekedar kita duduk dalam masjid kemudian pegang tasbih kita membaca subhanallah subhanallah saja, tetapi kita menjadi orang-orang yang memperbanyak zikir dalam masjid juga dengan memperbanyak ibadah. Masuk di antaranya kita dalam masjid, kita buka kitab, kita ngaji, kita dengerin ceramah, dengerin nasihat, kita membanyak-banyak baca Quran, itu semua juga bagian daripada memperbanyak zikir. Kalau kita sadar untuk memperbanyak zikir, maka tadi larangan-larangan yang disebutkan sebelumnya, jangan jual beli, jangan nyari barang hilang, jangan juga kita ngomongin perkara-perkara dunia, insya Allah akan terjaga. Dan kalau kita menjaga kehormatan masjid ini, insya Allah masjid kita akan menjadi masjid yang aman, masjid yang nyaman, masjid yang bisa menebar ketentraman di antara orang-orang yang berada di sekitar. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin ini daripada pembahasan tentang kehormatan masjid yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Bila nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, mudah-mudahan nanti saya bisa jawab. Insya Allah kita sama-sama akan tambah lagi pembahasannya dari pertanyaan yang disampaikan oleh para hadirin sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahul hadi wal muwaffiq ila haqq ila thariqil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian subuh sudah disampaikan oleh guru kita, oleh para ustaz dan Nur Mahmudil SPDI. Untuk selanjutnya diperkenankan untuk bertanya kepada Bapak dan Ibu. Silakan Bapak Mas Tony, silakan. Dari ibunya dan juga silakan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, bagaimana apabila di masjid ada orang yang lagi sholat, melakukan sunnah dan segalanya, ada orang yang ngaji mengeraskan suaranya atau sholawatkan gimana Ustaz? Saat ada salah sunnah ngaji dengan suara keras itu bagaimana? Pertanyaan pertama. Ibu-ibu sekalian mau pertanyaan, silakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada? Ya, Haji Rohmat silakan. Kalau pertanyaan, ada lagi sholat sunnah, ada yang ngajinya suara dikerasin itu bagaimana? Yang kedua Haji Rohmat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya ingin bertanya Pak Kiai. Pertanyaannya kayaknya
udah biasa banget ini, udah biasa banget ditanya kan. Sombong tapi bermanfaat. Ya, jadi bisa kita punya sifat sombong tapi manfaatnya banyak. Kayak pohon kelapa Pak Kiai. Jadi kalau daunnya bisa bermanfaat bikin ketupat, yang tuanya bisa bikin sapu. Kalau disatukan dia akan lebih kuat lagi. Karena sapu kalau satu aja tidak bisa bekerja sama. Buahnya yang enggak bisa buat-buat. Yang kuat dibagi kemanapun dia masuk. Mau sumber jengkol, mau sumber daging, masuk. Artinya dia nggak pilih kemana-mana, tapi manfaatnya banyak. Itu yang namanya sombong tapi bermanfaat. Yang saya tanyakan, saya punya sifat sombong, saya pribadi, karena saya tukang bor sumur. Ya, pekerjaan saya tukang bor sumur. Ketika saya mau bor sumur, hasilnya bagus, saya punya sifat sombong. Gara-gara gua lu jadi punya air. Ya. Seumur hidup lo anak cucu lo makan air dari hasil yang gua bor. Ada bor, mahalnya saya tidak sebut. Nah, tolong penjelasannya Pak Kiai tentang sombong tapi bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kedua yaitu sombong yang bermanfaat. Silakan Pak Ustaz dijawab dua pertanyaan tadi. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya sungguh sangat luar biasa. Yang pertama, bagaimana hukumnya orang yang berzikir dengan suara keras di tengah orang yang melakukan sholat sunnah? Ya, seperti kita sedang sholawatan pakai mic, lalu kita sholat. Di situ sedang ada orang yang sholat sunnah. Nah, maka hal yang demikian itu kita di sini ada satu adat yang tadi saya kelewatkan. Alla yarfa'a fihi sautan fi ghairi dzikrillah ta'ala. Bagian daripada adab masjid selanjutnya adalah jangan mengeraskan suara kecuali dalam hal berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholawatan masjid pakai suara keras bagian daripada zikir itu diperbolehkan. Tetapi kalau seandainya sholawatan yang dilakukan itu mengganggu daripada orang yang sedang melaksanakan sholat, itu bisa menjadi hal yang tadinya dianjurkan berubah menjadi hal yang tidak dianjurkan. Maka dalam hal ini buat kita yang sedang melakukan zikir, maka lihat-lihat juga orang-orang yang berada di sekitar kita. Tapi tentunya Pak hadirin sekalian, ketika sholawatan yang dilakukannya itu tidak membuat betul-betul orang-orang yang sedang sholat terganggu, maka hal tersebut bisa kita compare, kita ambil tinggal tengah-tengahnya seperti itu. Maka utamakan hal yang tidak mengganggu daripada ibadah jamaah yang lainnya. Ya, karena satu sama lain masjid yang kita tempati untuk ibadah ini adalah untuk kebersamaan semuanya. Ya. Tetapi sholawat yang kita kumandangkan di masjid juga biasanya tidak sepanjang waktu, cuma pada waktu-waktu tertentu. Apa misalnya ketika sehabis adzan mau komat, kita isi terus habis sholat sunnah kita isi sambil nungguin jamaah dengan sholawatan. Tujuannya apa? Masih tahu orang-orang yang berada di luar kalau di masjid ini belum dilaksanakan sholat, masih sholawatan. Maka dua-duanya, perkara kita sholawatan pakai mic, perkara kita melaksanakan sholat sunnah, dua-duanya ada hal yang bermanfaat. Maka dalam hal ini tinggal kita atur bagaimana baiknya agar satu sama lain ibadah ini tidak jadi satu hal yang membuat ibadah yang lainnya terganggu. Mana kita rekan-rekan mana yang lebih utama. Ya. Insya Allah sih kalau menurut saya, kalau seandainya kita kayak sholat sunnah, kayak sholat Jumat aja, sholat Jumat, ya kayak sholat Jumat pas mau sholat Jumat, ya. Kita
kita baca sholawatan yang di depan, yang di belakang pada sholat sunnah, insya Allah pada aman-aman aja. Ya, maka yang tidak diperkenankan itu kalau sholawatnya kemudian benar-benar mengganggu daripada orang yang melaksanakan sholat tersebut, maka itu tidak diperkenankan. Kemudian yang selanjutnya pertanyaan dari Bang Haji Rahmat, ini saya bingung menerjemahkan kalimat sombong tapi bermanfaat. Ya. Karena kalimat sombong ini, ya, bagaimanapun sombong ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi syai'un minal kibr. Orang punya sifat sombong sedikit aja di hatinya, kata Nabi, kagak bakal masuk surga. Itulah kagak bakal masuk surga orang yang di hatinya ada sifat sombong sedikit aja. Maka perlu untuk kita luruskan, ya. Mungkin maksudnya bukan sombong, maksudnya itu adalah alhamdulillah kebiasaan kita bisa bermanfaat sama orang, kebiasaan kita bisa bermanfaat kepada orang lain. Karena kalau yang namanya sombong itu adalah kita menganggap orang lain itu lebih rendah daripada kita, itu kebiasaan kita menjadikan kita punya sifat sombong. Kalau kita punya kebiasaan, lalu kebiasaan kita ini bukan untuk merendahkan orang lain, maka itu tidak menjadi satu hal yang disebutkan dengan sifat sombong. Maka dalam hal ini tinggal adanya di sini. Ada orang punya suara cakep banget, kemudian dia baca sholawatan, merdu, apakah kemudian kita anggap sombong banget tuh orang, abang-abang suaranya cakep, sholawatan dulu? Apakah kemudian kita langsung nilai orang itu sombong? Enggak. Sombongnya itu baru kelihatan kalau seandainya dia yang baca sholawatan itu memang tipikalnya, gua nih orang yang suaranya enak, gua mau sholawatan enak, gak kayak lu, sombong tuh lalu. Ya, kalau tadi yang dicontohin sama beliau, beliau kerjaannya dari sumur, kalau kagak ada gua lu, nah itu sombong tuh. Iya, kalau nggak ada buah tuh, lu harus minum air tuh. Buat kalau nggak ada yang banyak pakai air tuh. Maka jangan sampai itu kita punya begitu. Kapan kita kerja di situ, kan udah ada timbal baliknya dengan yang dibayarkan oleh mereka. Maka seyogianya kita jangan sampai sombong. Ya. Tuh, jangan sampai kabul-kabul itu nggak boleh kan? Atau boleh kan nggak boleh? Kita punya kebiasaan, alhamdulillah itu karunia dari Allah. Kita punya kelebihan itu alhamdulillah itu karunia dari Allah. Ya. Jadi bukan lebih tepatnya bukan sombong yang bermanfaat, bukan, tapi adalah kelebihan yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Kita punya kelebihan, kita tidak merendahkan orang lain, kita tidak meninggikan diri kita dibandingkan orang lain, maka kelebihan itu bukanlah satu sifat sombong. Sedikit tambahan, pernah ada orang pakai baju bagus, pas dalam sholat dia pakai baju bagus, kemudian ada orang lain langsung dicap sombong banget tuh, mentang-mentang punya baju bagus, dia mungkin pakai baju bagus. Nah, kemudian disampaikan itu bukan sombong. Masa orang pakai baju bagus sombong? Malah itu bentuk rasa syukur. Allah karunia rezeki sama kita beli pakaian yang bagus, lalu kita pakai itu untuk kehidupan sehari-hari, bahkan untuk ibadah, itu bentuk rasa syukur. Itu pakaian yang dipakai baru jadi sombong kalau seandainya ada rasa iri hati dalam memakai pakaian itu, merasa lebih bagus daripada orang. Contohnya apa? Pas lagi ada sholat, orang sholat di samping yang pakai pakaian bagus ada bisa beda level. Nah, itu dari sombong. Cuma pakai pakaian bagus doang akan bikin orang
dianggap langsung sombong. Dan lagi-lagi ini adalah perkara hati yang nanti menilai utamanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dua pertanyaan sudah dijawab. Intinya karena jamaahnya bapak-bapak telat, karena anak-anak sebelum maghrib misalnya udah duluan pada pukul giliran komat pada maju baca di sang depan sama bapak-bapak baca di belakang. Jolim nggak itu kayak begitu maksudnya? Demikian tolong dijawab juga. Anak-anak yang datang ke masjid kita perlu perlakukan dengan perlakuan yang baik, Pak. Jangan sampai nanti dia punya kenangan yang kagak enak ke masjid, akhirnya jadi kagak mau ke masjid. Walaupun sebenarnya kalau kita ingat kita zaman dulu lagi kita masih pada kecil, sebenarnya di masjid ada aja tuh orang galaknya, ada bapak-bapak atau yang galaknya, tapi alhamdulillah kita masih rajin juga ke masjid. Cuma anak-anak kita coba berlaku itu berbeda. Ya. Jangan sampai nanti anak-anak itu di masjid punya kenangan yang enak. Sedikit lagi beda ya. Nah, dari pertanyaannya Ustaz Lurus, anak-anak yang datang lebih dulu daripada orang tua ke masjid, lalu anak-anak kita atur softnya di belakang, jangan di depan bareng orang tua, apakah itu perbuatan zalim? Jawabannya tidak. Tidak, itu bukan perbuatan zalim kepada mereka. Ya, malah lebih baiknya mereka kita atur soft khusus. Ya, agar mengapa demikian? Kalau anak-anak gabung sama soft orang tua, takutnya mereka mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Sholat mereka mengganggu daripada orang yang ada di sekitarnya. Kalau mereka soft di belakang, kalaupun mereka mengganggu saling sama teman-temannya. Tapi kalau bisa pun mereka di belakang, ada yang menjagain di belakang supaya mereka kepada kejahatan. Tambahan lagi, kalau anak yang mungkin dia istinjanya belum benar, bersucinya belum benar, entah sholat softnya bersama orang-orang yang dewasa, maka khawatirnya nanti kita sholat berdampingan dengan mereka yang masih membawa najis, khawatir nanti sholatnya jadi kurang sah seperti itu. Maka dalam hal ini para hadirin sekalian, kalau kita punya anak-anak, apalagi anak kita masih bawa pampers, ya kan? Masjid masih pakai pampers, ya, maka biarkan mereka ikut ke masjid, ya, biar mereka jadi punya kedekatan sama masjid, lalu kita atur soft tersendiri khusus untuk anak-anak. Dan bapak-bapak itu perlu hati, jangan sampai kalah sama anak-anaknya, datangnya jangan main belakang-belakangan, ya. Bapak-bapaknya perlu hati, biar kita bisa isi soft yang lebih tepat, biar anak-anak nanti di belakang barangkali karena bapak-bapaknya udah pada sampai. Jadi pertanyaan zolim apa enggak? Itu tidak zolim. Terkadang Menjaga ketentraman tidak apa-apa. Kalau hal yang demikian bisa menjaga ketentraman tidak apa-apa. Karena khawatirnya begini, kalau seandainya kita nggak atur seperti itu nanti anak-anak pada bercanda. Tapi itu juga kalau seandainya ada anak yang bawa najis, nanti dia akan menjadi, walaupun seandainya kita tidak hukumi bersentuhan dia dengan orang yang bersentuhan dengan hal yang membawa najis, nanti softnya menjadi soft yang kosong karena sholatnya anak-anak tersebut di soft tersebut masih membawa najis. Ya, maka kalau bisa nanti diatur yang demikian. Kalau kita kenal tubuhnya udah pada sunat, ya, apalagi udah pada hidup bulunya, boleh kita atur tuh anak-anaknya. Walaupun tidak diatur anak ini kanan kiri dalam rangka menjaga ketertiban masjid, tidak apa-apa. Wallahu a'lam. ya, terima kasih. Bilang sombong yang pertama tadi sudah jawab. Ini sombong kalau Haji Rahmat juga nih. Kata Ustaz Jadar, beliau juga tukang gali kubur. Kalau dia tukang gali kubur sombong itu kebakaran. Langsung kita, itu gara-gara gua katanya. Nah itu dari pulau nanti. Dia tukang gali kubur ini. Nanti jangan sampai disampaikan. Orang, ya terima kasih. Ada orang tukang gali kubur, dia
tukang bagong, kemudian ada yang tukang ahli maksiat, tukang gali kubur, kemudian dibikin video pertama, Ustaz, jangan pada sombong sama kita. Kalau katanya kita, Ustaz kalau mati sampai kuburin. Ada yang itu tuh, ya kan? Nah, itu viral. Maka para hadirin sekalian, ya lagi-lagi setiap kita nggak boleh ada yang sombong, karena bagaimanapun satu sama lain di antara kita ada kebermanfaatannya kepada orang lain. Ustaz ada porsinya, ya kan? Bukan dari kubur ada porsinya. Ya, tapi kalau dari kubur yang ahli maksiat itu seandainya dia mati sebelum mati sampai mati. Ya kan? Emang solusi orang mati juga dikuburin. Ya, siapa yang matiin, siapa yang amatin, siapa yang nyolatin. Ya, makanya semua kita ada manfaat, ada kelebihan, saling mengisi manfaat tanpa ada sedikit rasa sombong atau rasa berlebih di hatinya. Allah. Luar biasa. Astagfirullahaladzim. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا وبلغ جماعتنا إلى بيتك الحرام واجعل قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في كل سنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.